Salam mahasiswa. Berbicara mengenai seminar proposal, saudara harus menyiapkan proposal yang baik dan benar. Proposal yang baik dan benar harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Apa saja kriteria umum dan kriteria khusus akan saya bahas dalam video ini. Simak terus. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, proposal yang saudara buat harus memenuhi kriteria umum. Antara lain, yang pertama, proposal harus relevan dengan garapan bidang studi atau jurusan saudara. Yang kedua, topik penelitian saudara juga harus orisinal, baru, dan topik juga bisa dikatakan mendesak untuk diteliti serta memiliki visibilitas untuk bisa dilaksanakan. Adapun kriteria khusus, yang pertama, latar belakang masalah harus relevan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah pun harus tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, kajian pustaka yang saudara ajukan juga harus mutakhir, relevan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian saudara. Yang keempat, metode penelitian yang saudara gunakan harus tepat. Yang terakhir, tentu penulisan, tata tulis, serta layout harus sesuai dengan gaya selingkung yang digunakan. Ingat. Baik sahabat mahasiswa, saya lanjutkan penjelasan mengenai proposal yang baik dan benar. Tentu nanti akan saya kupas dari teorinya dan saya akan berikan juga contoh-contohnya. Harapannya semoga saudara semua nanti hidupnya bisa lebih cerah dan bergairah ya dengan menonton penjelasan proposal skripsi yang akan saya sampaikan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya bagi mahasiswa tingkat akhir ya tentunya mau tidak mau mereka akan menempuh sepenggal hidupnya bersama skripsi ya. Bayangkan ya, ada yang bilang nantinya akan memiliki pendamping hidup tambahan. Siapa sih pendamping hidup tambahannya? Ya tentu namanya adalah dosen pembimbing. Dialah yang akan membimbing hidup saudara ya dalam menulis skripsi sehingga nanti saudara bisa menulis dengan terarah. Makanya jangan galau dan stres ya. Jangan dibuat susah lah. Ya, singkatnya pembahasan kali ini diharapkan saudara bisa memahami teknik penulisan proposal skripsi dengan baik dan benar. Apa itu proposal skripsi? Proposal skripsi adalah karya tulis berupa rancangan, desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan dan disusun oleh seorang mahasiswa tentang suatu bahan penelitian untuk pembuatan skripsinya. Apa tujuan penulisan proposal skripsi? Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dan perbaikan-perbaikan dari dosen pembahas atau penguji dalam rangka mempermudah pengembangan penulisan skripsi selanjutnya. Jadi ibaratnya proposal itu adalah intronya sebelum saudara masuk ke inti menulis skripsi. Apa saja karakteristik proposal? Yang pertama, proposal memiliki struktur sajian. Ditulis dengan menggunakan bahasa baku. Kandungan atau isi dari proposal skripsi masih dalam bentuk rancangan, belum dijabarkan secara panjang lebar. Namanya saja rancangan ya, maka masih dalam bentuk blueprint dari sebuah penelitian yang akan saudara laksanakan. Selanjutnya komponen proposal. Proposal ini memiliki beberapa bagian saudara, antara lain ada bagian awal. Bagian awal dalam proposal terdiri atas halaman sampul, halaman persetujuan oleh pembimbing akademik atau oleh pembimbing skripsi ya, beserta daftar isi. Kemudian bagian utama berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori atau tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. Di bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan. Saya sampaikan di sini, saya tampilkan beberapa contoh kerangka proposal skripsi yang ada di lingkungan Kalongan ya. Ada kerangka proposal skripsi kualitatif lapangan, ada proposal skripsi kuantitatif,
ada proposal skripsi kajian literatur, ada proposal penelitian tindakan kelas, ada proposal penelitian pengembangan atau R&D. Ya, tentu di masing-masing perguruan tinggi atau di institusi untuk kerangka proposal juga berbeda. Kita mulai menelaah atau membahas terkait dengan judul proposal skripsi. Judul adalah pernyataan singkat yang menggambarkan keseluruhan isi uraian yang dijabarkan. Ya. Jadi dari judul itu sebetulnya tergambar tentang masalah atau variabelnya. Tergambar juga subjek, objek, tempat dan atau waktu penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang akan saudara lakukan. Maka sebuah judul skripsi ini hendaknya memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, judul sebaiknya memiliki kata maksimal 20 kata. Kalau nyatanya lebih bagaimana ya? Nggak bisa dikurangi maksudnya. Ya, kalau demikian, kalau memang susah ya gimana lagi. Tapi saya sarankan tidak lebih maksimal dari 20 kata. Yang kedua, tidak boleh memiliki kata ambigu atau bermakna ganda atau bermakna umum atau jamak ya. Biasanya saya mendapati ada judul tentang ada kata hubungan dan pengaruh ya. Ketika Anda menggunakan pengaruh, itu sebaiknya gunakan kata terhadap. Contohnya pengaruh pemberian layanan bimbingan konseling terhadap perilaku siswa. Jangan sampai pengaruh kemudian menggunakan kata dengan. Yang ketiga, aktual dan menarik. Ya. Yang keempat, ada konsep teorinya. Yang kelima, bisa atau mampu Anda teliti, bisa terukur dan juga bisa dijawab persoalannya. Maksudnya bisa diungkap atau dijawab secara metode penelitiannya. Jelas variabelnya. Nah, ini yang keenam ya, pengaruh pendidik dengan hasil belajar siswa. Ini sebetulnya judul baik, tetapi ada topik atau variabel yang harus diperjelas lagi. Pengaruh pendidik, apanya pendidik? Nah, itu harus diperjelas. Variabel pendidik kan banyak. Apa kompetensi pedagogik dari pendidik tersebut atau keterampilan mengajar pendidik, nah, itu yang harus saudara perjelas. Kemudian mencerminkan isi dengan pas. Judul juga harus berupa frase bukan kalimat. Nah, jadi kalau ada judul yang berupa kalimat itu harus diubah ke dalam bentuk frase. Contoh ya, guru meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui, nah, itu bentuknya seperti kalimat. Maka sebaiknya diubah menjadi frase, bisa ditambahkan atau dibalik ya, strategi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Nah, itu kan menjadi frase. Nah, saya berikan juga contoh-contoh judul skripsi yang lain. Yang pertama ada strategi belajar mahasiswa program bidik misi FTIK IAIN Pekalongan. Nah, ini penelitian kualitatif ya. Kemudian ada persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-learning di IAIN Pekalongan, serta judul-judul lain ini, korelasi antara kemampuan ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini contoh judul-judul yang menurut saya baik lah. Lanjut, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang baik ini tentu harus mengandung 4 hal. Yang pertama, penjelasan tentang pernyataan umum mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, penelaahan atau pembahasan yang lebih khusus mengenai literatur maupun hasil penelitian lain yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Yang ketiga, ada penjelasan mengapa peneliti menganggap topik atau masalah tersebut penting untuk dipelajari atau diteliti. Terakhir, yang keempat adalah manfaat hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam praktek, itu juga harus disampaikan. Saya coba untuk buatkan contoh kata-kata kunci atau struktur paragraf ya dalam menyusun LBM. Ini mudah-mudahan bisa membantu saudara dalam membuat LBM. Nah, ini saya contohkan dengan membuat alurnya. Nah, seumpamanya paragraf pertama Anda deskripsikan terlebih dahulu berdasarkan penelaahan literatur secara ideal ya. X merupakan, nah, contohnya pendidikan merupakan usaha sadar yang, nah, itu bla 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 bla,
itu di bagian awal. Upayakan paragraf pertama itu tidak ada kutipan, tidak ada footnote, artinya menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya paragraf yang selanjutnya setelah paragraf pertama juga Anda bisa tampilkan sebagaimana paragraf pertama ya. Anda masih bisa mendeskripsikan berdasarkan penelaahan literatur secara ideal. Kemudian selanjutnya Anda deskripsikan ya tentang penelaahan literatur secara khusus terkait dengan masalah atau topik yang Anda angkat ya. Contoh kalimat atau contoh kata yang Anda bisa gunakan ini adalah masalah mengenai ek. Ek ini artinya topik atau masalahnya. Paragraf berikutnya bisa Anda gunakan kata-kata kunci, beberapa pakar dan praktisi tentang ek tersebut ya, bahkan menyatakan bahwa. Selanjutnya paragraf selanjutnya penelitian-penelitian terdahulu misalnya menyatakan bahwa. Ini untuk memperkuat pernyataan terkait dengan pakar atau praktisi yang menyebut terkait topik atau masalah yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Atau Anda juga bisa tambahkan seandainya adalah penelitian lapangan, maka tambahkan dengan diksi atau struktur paragraf yang saya contohkan di sini ada selanjutnya. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa bla 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 bla. Anda jelaskan apa isinya. Ini runtutannya contohnya. Kemudian di paragraf akhir, saudara bisa nyatakan dalam bentuk pernyataan atau tujuan penelitian dengan cara menyatakannya. Saya contohkan berdasarkan latar belakang di muka, maka dianggap perlu untuk melakukan suatu penelitian mengenai bla 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 bla. Atau sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan atau masalah yang perlu dijawab adalah. Terakhir, ini untuk menyatakan dalam bentuk pernyataan judul, maka bisa saudara nyatakan dengan cara secara ringkas. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap atau untuk menguji atau untuk mendeskripsikan. Bisa pilih-pilih kata sesuai dengan tujuan penelitian saudara. Yang ditulis dalam judul lah, tulislah judul penelitian saudara. Lanjut, identifikasi dan analisis masalah. Pada hakikatnya, anak masalah dari inti masalah dalam latar belakang masalah itu dapat diidentifikasi dan dianalisis penyebab masalahnya, teman-teman. Contoh identifikasi masalah dalam pembelajaran, ini saya contohkan dalam topik pembelajaran ya. Itu antara lain masalahnya ada interaksi pembelajaran, ada masalah prestasi belajar, ada masalah disiplin belajar. Dari identifikasi masalah tersebut, saya ambil contohnya terkait dengan prestasi belajar ya. Contoh analisis masalah dari prestasi belajar berupa hasil ulangan siswa ya, yang selalu rendah. Analisisnya ternyata yang pertama, siswa selalu mengantuk karena guru tidak menggunakan alat peraga atau media. Yang kedua, cara guru mengajar kurang menarik. Yang ketiga, guru tidak pernah memeriksa pemahaman siswa. Dan bisa jadi yang keempat adalah pekerjaan siswa tidak pernah diberi balikan oleh guru. Selanjutnya, terkadang saudara juga diminta untuk memberikan batasan masalahnya. Maka untuk menentukan batasan masalah yang akan diteliti, karena banyaknya masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah yang sudah saudara rinci, maka saudara harus mengungkapkannya dalam pernyataan yang khusus ya. Maka contoh-contoh pernyataannya ini saya contohkan. Yang pertama, masalah ini dibatasi pada masalah pendapat guru terhadap kurikulum 2013. Atau contoh yang lain, masalah ini dibatasi pada masalah minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler BTK dalam hubungannya dengan prestasi belajar PAI-nya. Atau yang lain ya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kalimat tanya dari batasan masalah. Bagian ini mencoba memformulasikan secara ringkas, jelas, dan tajam tentang permasalahan utama yang ada di latar belakang masalah. Batasan masalah dan batasan penelitian dalam satu paragraf.
Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, serta rumusan masalah harus mengarahkan pada jawaban atau kesimpulan penelitian. Contoh rumusan masalah yang saya contohkan mulai dari penelitian deskriptif, ya, menggunakan pertanyaan, biasanya bagaimanakah bla 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 bla. Ini kata tanya atau yang digunakan, ya, kata tanya yang digunakan itu bisa bagaimanakah atau apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini untuk penelitian deskriptif. Kemudian penelitian korelasional menggunakan pertanyaan, apakah ada hubungan X dengan Y, apakah ada pengaruh X terhadap Y, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga penelitian komparasi, ini bisa menggunakan pertanyaan, apakah ada perbedaan X dengan Y. Terakhir, penelitian tindakan kelas menggunakan pertanyaan, apakah penerapan metode X dapat meningkatkan hasil belajar fikih materi berwudu siswa kelas 3 SD X, ya. Nah, itu contoh-contoh saja untuk memberi gambaran kata tanya yang harus digunakan dalam pembuatan rumusan masalah. Ingat, ya, setiap penggunaan tanda baca termasuk tanda tanya maka harus dirapatkan dengan kata sebelumnya. Jangan sampai tanda tanyanya ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat berita yang menjawab kalimat tanya dari rumusan masalah. Contoh tujuan penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil guru di sekolah X, ya. Bagi saya, kalau saudara menggunakan kata untuk mengetahui, ya, biasanya di tujuan penelitian kan ada untuk mengetahui profil guru di sekolah X. Nah, itu seakan-akan kebermanaan manfaat penelitian hanya dirasakan oleh saudara sendiri. Maka saya sarankan gunakan kata mendeskripsikan atau kata kerja yang lain di atas dari kata kerja mengetahui. Bisa menganalisis, bisa mengungkap, bisa membuktikan, ya. Ini termasuk contoh untuk membuktikan hubungan antara motivasi dan prestasi kerja pegawai di madrasah X. Berikutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis disebut juga sebagai manfaat akademis, yakni manfaat yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu. Konsep atau teori di sini biasanya berkaitan dengan pengembangan ilmu, seperti memunculkan pandangan atau wawasan baru, perkembangan teori, menguji teori, atau bahkan mengkritik teori, meskipun hanya sebagian kecil dari konsep atau teori yang telah dibangun oleh banyak ilmuwan. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program atau kebijakan yang sedang berjalan. Dalam manfaat praktis ini, peneliti juga harus bersifat praktis, langsung pada persoalan dan spesifik. Artinya bisa juga disebut kebermanfaatannya secara itemis bagi siapa saja, bagi orang-orang atau kelompok yang dimaksud atau yang terlibat. Lebih lanjut saya jelaskan manfaat teoritis. Ini peneliti harus spesifik dalam penjelasannya dan menghindari penjelasan umum. Contoh penjelasan umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan mengenai pendidikan karakter. Ya. Penjelasan yang lebih spesifik ini bisa dirubah menjadi penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan terkait peranan sumber belajar dalam pengembangan minat dan hasil belajar siswa di SDX. Ini kan ada penjelasan secara spesifiknya. Termasuk manfaat praktisnya. Contoh penjelasan umumnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Bisa dibuat lebih spesifik lagi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pijakan pengembangan akses pemerataan pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Lanjut
kita ke kajian teori atau tinjauan pustaka. Ini bagian yang paling penting ya, bagian penting dari suatu penelitian atau skripsi. Kajian teori atau tinjauan pustaka ini biasanya berasal dari buku, namun lebih baik jurnal ya, atau dari artikel penelitian ilmiah, atau dari hasil penelitian terkini, terupdate yang termutakhir yang terkait dengan masalah penelitian saudara. Anda jelaskan hubungannya dengan penelitian terdahulu. Kajian teori ini juga melihat posisi penelitian saudara dengan penelitian yang telah atau yang belum serta dilakukan. Acuan yang digunakan dalam kajian teori ini saya sarankan harus relevan, mutakhir ya, serta berasal dari acuan yang primer. Nah, mutakhirnya itu berapa tahun, Pak? Mutakhirnya bisa ya 5 tahun ke belakang. Ada juga yang menyatakan 10 tahun ke belakang. Kalau lebih dari itu dianggap sudah tidak mutakhir ya. Ya, seringkali juga saya lihat atau saya sering mendapati ketika saudara menuliskan kajian teori atau tinjauan pustaka, ini dalam memaparkan kajian teorinya mahasiswa tidak memperhatikan panjang pendeknya pernyataan yang dikutip. Padahal panjang pendeknya pernyataan itu akan berpengaruh pada teknik penulisan kutipannya dan notasi ilmiahnya, baik footnote maupun endnote-nya. Nanti mau ditampilkan dalam kutipan langsung panjang atau kutipan langsung pendek, ini tergantung dari pernyataan yang saudara kutip. Kalau lebih dari 3 baris atau 4 baris biasanya dikatakan sebagai kutipan langsung panjang. Ini harus diperhatikan. Kemudian penelitian yang relevan. Nah, ini penelitian relevan yakni review literatur atau kutipan dan sekaligus refleksinya. Maka dalam penelitian yang relevan ini saudara bisa menampilkannya ya, diketik dari mulai peneliti, kemudian waktu penelitian, tempat penelitian, hasil penelitian, dan refleksinya. Jangan sampai hanya menyatakan peneliti dengan hasil penelitiannya tanpa refleksi saudara. Berikutnya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini harus ditulis dalam bahasa peneliti dengan refleksi kembali kutipan-kutipan hingga mengerucut pada topik penelitian saudara. Disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf yang disertai dengan bagan atau diagram skematis. Jadi kalau saudara membuat kerangka berpikir yang tidak dilengkapi bagan, ini kurang membantu pembaca untuk memahami metode atau alur berpikirnya penelitian saudara. Berikutnya hipotesis penelitian. Nah, apa itu hipotesis penelitian? Adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Pernyataan tentang karakteristik populasi ini harus dijelaskan ya. Mengenai keterkaitan antar variabel, bentuk hipotesis yang saudara ajukan nantinya bisa berupa hipotesis korelasi atau hipotesis pengaruh atau hipotesis terkait dengan komparasi. Bagaimana perumusan hipotesis? Dirumuskan secara jelas, padat, dan spesifik ya. Maka harus dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan, bukan kalimat pernyataan. Umumnya menyatakan hubungan antar 2 atau lebih variabel, hendaknya dapat diuji ya, sebaiknya juga mempunyai kerangka teori. Untuk kalimat atau rumusan hipotesis ini biasanya diawali dengan kata ada atau terdapat ya. Contohnya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat terhadap ekstrakurikuler rohis dengan prestasi belajar PAI. Berikutnya metode penelitian. Perbedaan utama karya ilmiah dengan bukan karya ilmiah adalah pada metodologinya, ada pada metode penelitiannya. Skripsi ini kan atau proposal skripsi termasuk karya ilmiah. Maka prosedur penulisannya dituangkan dalam metode penelitian yang di dalamnya memuat apa saja. Ada pendekatan atau desain penelitian, ada populasi dan sampel, ada sumber data, ada metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sebagainya ya. Ada juga yang menambahkan kelemahan-kelemahan penelitian.
Pastikan dalam metode penelitian yang saudara gunakan itu tepat dan sesuai dengan rumusan atau tujuan penelitian yang saudara ajukan. Bagian proposal terakhir itu ada sistematika, ini bagian inti. Di bagian inti proposal skripsi ada sistematika penulisan skripsi ya. Bagian ini harus ditulis mengikuti format jenis sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh masing-masing institusi. Di bagian akhir dalam sebuah proposal ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini tentu ada aturan penulisannya yang berlaku dan gaya selingkung yang dipakai di perguruan tinggi masing-masing. Maka saudara harus pastikan mengikuti aturan yang berlaku di institusi saudara. Biasanya daftar pustaka itu ditulis mulai dari nama penulis ya, kemudian tahun terbit, judul buku, kota penerbit dan penerbit. Nah, untuk memudahkan saudara, ini saya cantumkan link gaya selingkung penulisan proposal dan skripsi di AN Pekalongan, dan Anda bisa download pada bagian deskripsi video ini. Untuk mahasiswa yang lain ya silakan download di link atau website institusinya masing-masing. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penjelasan sesi kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung parkit hinggap di kawat meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.